kamu tahu apa itu sikap? Misalnya, dalam pergaulan sosial, seorang teman yang menunjukkan perilaku baik, sopan dan lembut biasanya disebut bersikap baik. Pemimpin yang memiliki prinsip dalam pengambilan keputusan yang teguh dengan pendirian disebut bersikap tegas. Orang yang memiliki pandangan hidup positif, selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan selalu optimis tentang masa depan disebut dengan sikap hidup positif. Menurut Sarwono tahun 2002, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak terhadap hal-hal tertentu. Jadi, sikap merupakan pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek. Teori-teori sikap menurut Feshbane dan Atzen pada tahun 1975. A. Teori belajar, di mana dalam teori belajar ini, sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Maksudnya, sikap dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta, dan nilai-nilai tertentu. Ada 3 mekanisme dalam teori belajar. Yang pertama, asosiasi, yaitu pembentukan sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Yang kedua, reinforcement. Seseorang bersikap karena dengan bersikap seperti itu, dia memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, imitasi. Seseorang bersikap karena menirukan orang lain. Teori yang kedua yaitu teori insentif, di mana sikap dengan mempertimbangkan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, dan dalam memberi suatu respon terhadap komunikasi dengan beberapa pemikiran positif dan negatif. Dalam asumsi teori ini, orang mengambil posisi yang akan membawanya kepada kemungkinan hasil yang terbaik dan menghindari posisi yang mengakibatkan hasil yang buruk atau pada hal yang tidak mungkin mengarahkan ke hal yang baik. Teori insentif ini adalah termasuk juga dalam teori respon. Dari asumsi ini, terjadilah pikiran-pikiran menentukan apakah orang akan mengubah sikapnya sebagai akibat komunikasi ataukah tidak. Teori sikap yang ketiga yaitu teori konsistensi kognitif, di mana individu memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya beserta nilai yang diyakini menjadi konsisten. Adapun bila kognisinya telah konsisten, sedangkan dia dihadapkan pada kognisi baru yang menimbulkan ketidakkonsistenan, maka ia akan berusaha untuk meminimalkan ketidakkonsistenan tersebut. Seseorang apabila menemukan suatu nilai yang tidak konsisten, maka dia akan mengubahnya menjadi keyakinan atas nilai menjadi lebih konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap diantaranya ada 5. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sangat mempengaruhi pembentukan sikap, di mana dalam perilaku pengalaman pribadi akan membentuk suatu sikap di masa datang. Yang kedua, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu aspek yang mempengaruhi pembentukan sikap, di mana kebudayaan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, media massa, di mana media massa mempengaruhi sangat aktif
proses pembentukan kepribadian di kalangan revolusi industri 4.0 kali ini. Yang keempat, lembaga pendidikan. Seperti pada teori belajar bahwa sikap itu dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di sini berusaha untuk membentuk sikap yang positif. Dan yang kelima adalah perubahan sikap, di mana dalam perubahan sikap ini seseorang merubah sikapnya sesuai kondisi, keadaan, usia, dan situasinya. Contoh kasus yang dapat dilihat pada saat seorang anak tumbuh di dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi seorang anak untuk menyerap, meniru, mengidentifikasi, dan memaknai suatu perilaku individu atau anggota di dalam keluarganya. Nah, dari keluarga terdapatlah suatu proses pembelajaran sikap, yaitu sikap itu dipelajari sesuai yang dijelaskan dalam teori belajar dalam teori sikap. Nah, di sini anak terus berkembang dan melewati waktu dan tempat-tempat. Misalnya seperti di sekolah. Di sekolah pun anak dididik untuk berperilaku baik seperti jujur, mengutamakan kepentingan sesama, saling hormat dan sebagainya. Nampak di sini bahwa suatu lingkungan juga akan mempengaruhi suatu perilaku dan masyarakat. Masyarakat di sini juga mempengaruhi si anak dalam berperilaku. Dan yang terakhir, adanya media sosial yang tidak dapat dipungkiri juga dapat memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku anak, karena di media sosial anak dapat melihat segala macam sesuatu perilaku orang melalui berbagai macam aplikasi. Nah, di sini media sosial juga sangat mempengaruhi perilaku si anak. Walaupun di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak tersebut diajarkan untuk berperilaku baik, namun apabila faktor negatif dari media massa ini menerjang si anak, maka anak akan merubah perilakunya sesuai yang ia tonton. Jadi, peran keluarga, peran pendidik di sekolah sangat menentukan perilaku anak